klik table of contents, lalu kita pilih nomor 1 ini. Nah, teman-teman bisa lihat subscribe. Kita langsung buka aja Microsoft Word kita ya. Oke, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2019. Setelah tampilan seperti ini, kita langsung buka aja dokumen baru kita. Teman-teman klik aja pada bagian blank dokumen ini sekali. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Oke, kita masuk pada bagian view. Di bagian view, kita silakan teman-teman centang pada bagian ruler dan navigation pen-nya ya. Nah, setelah teman-teman centang, maka akan ada tampilan navigasinya seperti ini. Oke, setelah itu kita klik pada bagian multipage-nya. Kita klik sekali. Nah, setelah teman-teman klik dan teman-teman centang, silakan kita lanjut masuk pada bagian insert. Nah, di bagian insert ini kita akan memberikan nomor halaman sebelum kita membuat daftar isi. Oke, pertama-tama kita buat dulu cover page-nya. Nah, di cover page ini silakan teman-teman pilih yang nomor 2 ini ya. Nah, setelah itu kita klik lalu kita hapus dengan klik delete pada keyboard laptop teman-teman. Nah, setelah itu silakan teman-teman klik 2 kali pada kertas nomor 2 ini. Lalu di bagian insert, teman-teman kita klik pada bagian blank page ini. Maka ada kertas baru ini. Lalu setelah itu di bagian kertas nomor 3 ini silakan teman-teman klik 2 kali ya teman-teman ya. Nah, ketika sudah diklik, lalu kita masuk pada bagian insert, kita akan memberikan nomor halaman yaitu dari Romawi. Nah, di sini kan ada page number. Silakan teman-teman klik sekali, lalu pilih format page number dari angka, lalu kita pilih menjadi Romawi. Nah, setelah teman-teman sudah ubah menjadi Romawi, tinggal teman-teman oke saja. Nah, ini belum ada ya. Lalu kita masuk lagi pada bagian page number. Kita pilih bottom of page, lalu kita pilih yang nomor 2 ini. Nah, maka di sini akan otomatis ada halaman atau nomor halaman yaitu dari Romawi ya. Nah, jika tampilannya seperti ini, silakan teman-teman klik sebanyak 2 kali ya. Nah, maka dia akan kembali seperti semula. Nah, dari Romawi lalu kita ubah ke nomor halaman format angka. Caranya kita masuk pada bagian layout, lalu kita pilih bricks, setelah bricks kita pilih next page. Nah, maka akan ada halaman atau kertas baru yang belum memiliki nomor halamannya. Oke, setelah itu kita masuk pada bagian insert. Di bagian insert kita pilih lagi page number-nya teman-teman. Di sini kita ubah formatnya, kita pilih format page number, lalu kita ubah formatnya dari Romawi menjadi angka. Oke, di sini kita mulai dari angka 1, lalu kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita masuk lagi pada page number, lalu kita pilih bottom of page, kita pilih yang nomor 2. Nah, maka di sini akan ada nomor halaman yaitu nomor 1. Lalu kita enter. Nah, maka secara otomatis kertas yang baru akan memiliki nomor halamannya. Oke, setelah teman-teman sudah berhasil membuat nomor halamannya, kita lanjut pada bagian pembuatan daftar isinya. Silakan teman-teman masuk pada bagian home. Lalu di bagian home terdapat yaitu heading. Oke, heading 1 kita gunakan untuk judul pada bagian bab, heading 2 untuk judul anak dari bab dari heading 1 ini ya. Misalkan bab 1 pendahuluan, baru A latar belakang misalkan. Oke, selanjutnya pada bagian heading 1 silakan teman-teman klik sebelah kanan, lalu kita
pilih, yaitu teman-teman klik pada bagian modify. Di bagian modify ini ada beberapa yang perlu kita setting ya. Pertama dari style fontnya kita ubah menjadi Times New Roman, lalu ukurannya kita ubah menjadi ukuran 14 menjadi rata tengah. Ininya kita boldkan atau kita tebalkan ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk otomatiknya kita pilih yang warna hitam, terus kita otomatikkan, kita klik sekali saja. Nah, setelah itu jika ini teman-teman sudah atur, lalu kita klik OK saja. Setelah heading 1, sekarang kita modify yang heading 2. Caranya sama, kita klik sebelah kanan, terus ada bagian modify ini. Oke, di bagian modify ini sama, kita pilih menjadi Times New Roman, namun ukurannya sedikit berbeda, yaitu menjadi 12 dan tidak rata tengah ya, melainkan rata kiri. Lalu kita boldkan atau kita hitamkan, kita ubah warnanya menjadi hitam atau otomatis ya. Setelah semua sudah teman-teman setting, tinggal kita OK saja. Nah, baik, kita masuk pada bagian tab 1 ya. Di sini kita ketikkan saja, yaitu kata pengantar. Kita klik di sini kata pengantar. Teman-teman bisa mengikutinya secara pelan-pelan. Oke, kita masuk dulu pada bagian view. Kita ubah menjadi one page. Lalu kita perbesar menjadi 100 zoom-nya. Oke, di bagian kata pengantar ini silakan teman-teman blok dulu. Lalu bagian home kita klik pada bagian heading 1. Nah, maka dia akan otomatis ukuran, warna, dan style fontnya akan otomatis. Nah, setelah kata pengantar, di sini halaman 2-nya kita buat daftar isi. Kita klik aja dulu daftar isi. Nah, setelah itu kita blok terlebih dahulu, sama, yaitu kita klik heading 1. Setelah daftar isi udah, kita masuk pada bagian bab 1 ya teman-teman. Kita bab 1 pendahuluan. Caranya sama, tinggal kita blok, lalu kita klik heading 1. Nah, maka akan otomatis. Di bagian heading 1 kita buat anaknya yaitu latar belakang. Latar belakang. Kita klik saja sini latar belakang. Setelah itu kita blok, lalu kita klik pada bagian heading 2 ini. Nah, maka otomatis ya. Tinggal kita kasih nomornya saja. Oke, kita atur paragrafnya teman-teman ya. Setelah itu tinggal kita atur saja paragrafnya. Silahkan teman-teman atur. Nah, bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Setelah latar belakang yaitu rumusan masalah. Nah, teman-teman tulis saja dulu rumusan masalah. Oke, ini adalah langkah untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, setelah rumusan masalah yang telah diketik, tinggal kita blok, lalu kita klik pada bagian heading 2. Setelah itu tinggal kita kasih angka saja, itu titik 2, kita enter, lalu kita atur paragrafnya. Kita atur paragrafnya. Buat teman-teman yang ingin belajar, silahkan jangan di-skip videonya agar tidak ketinggalan. Oke, setelah rumusan masalah, baru kita buat tujuan masalah. Buat tujuan masalah. Setelah itu kita blok, lalu kita klik lagi heading 2 seperti biasa. Habis itu setelah itu kita kasih angkanya ya, enter. Oke, lalu tinggal kita atur saja paragrafnya.
Silakan teman-teman mengikuti langkah secara pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, setelah semuanya telah diatur, lalu kita masuk pada bagian bab 2. Enggak, teman-teman tulis saja di sini bab 2, yaitu pembahasan. Ini cocok, ini bisa digunakan untuk makalah dan skripsi ya teman-teman. Pembahasan, lalu kita klik heading 1. Nah, setelah itu di bagian bab 2 ini ya, oke saya tinggalan tuh bab 2 nya, lalu kita klik misalkan teman-teman ingin membahas apa gitu. Misalkan saya ingin membahas faktor alam, ini hanya contoh ya teman-teman ya. Faktor alam, caranya juga sama, tinggal teman-teman klik saja heading 2 di sini, lalu berikan angkanya. Karena ini sudah bagian kertas kedua, maka di sini akan maka di sini akan 2.1. Kita enter. Oke, setelah itu kita masuk pada pembahasan kedua. Misalkan di sini kerusakan alam. Ini hanyalah pembahasan sebagai contoh ya teman-teman. Selanjutnya nanti dulu ya. Setelah itu kita blok, lalu kita masuk pada bagian heading 2. Tinggal kita memberikan nomornya saja. Nah, misalkan cukup bab 2 nya contohnya ya ini ya teman-teman ya. Misalkan hanya dua pembahasan, ini saja, ini hanya contoh ya teman-teman. Kita masuk pada bagian bab 3. Oke, kita masuk pada bagian bab 3, penutup. Bagian ketiga yaitu penutup. Nah, selanjutnya kita blok, lalu kita heading 1 kan. Nah, maka dia akan otomatis teman-teman. Oke, setelah itu kita buat yaitu kesimpulan. Lalu kita blok, baru kita heading 2. Selanjutnya kita berikan lagi nomornya. Karena sudah masuk ke bagian bab 3, maka angka depannya itu 3 ya teman-teman. Angka awalnya yaitu angka 3. Lalu di sini saran. Oke, caranya juga sama, kita blok, lalu kita heading 2 kan. Setelah itu kita berikan angka 2. Nah, sip. Nah, setelah bab 3 kita buat yaitu dapusnya atau daftar pustaka. Kita blok ya teman-teman. Lalu kita klik pada bagian heading 1 karena ini adalah judul utama. Oke, setelah semuanya telah teman-teman susun, lalu selanjutnya tinggal kita buat saja daftar isinya. Oke, caranya silahkan teman-teman lihat. Jika teman-teman sudah berhasil membuat ini semua, itu artinya teman-teman sudah mulai mengerti. Oke, kita berikan daftar isi saja. Silahkan teman-teman lihat secara pelan-pelan dengan tidak men-skip videonya. Sekarang kita masuk pada bagian reference. Nah, di bagian reference ini silahkan teman-teman pilih table of contents. Lalu pilih yang nomor 1 ini, tinggal teman-teman klik saja 1 kali. Nah, maka dia akan otomatis langsung ada teman-teman. Oke, saya akan mengulang sekali lagi.
Caranya kita masuk pada bagian reference. Setelah itu kita klik table of contents, lalu kita pilih nomor 1 ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah cara pembuatan daftar isi secara otomatis. Nah, tinggal teman-teman hapus saja, tinggal kita modify sedikit ya teman-teman. Kita bolkan di bagian judul. Nah gitu teman-teman ya. Jika teman-teman ingin belajar, silakan mengikuti video saya nonton sampai habis, jangan di skip agar mengikuti dari awal cara-caranya atau tutorialnya. Nah jadi gini teman-teman ya, agak sulit nih. Silakan teman-teman kita modify, pada bagian judul kita hitamkan. Oke, lalu bagian daftar pustakanya. Nah ini teman-teman ya, gimana menurut teman-teman? Mudah kan? Emang sedikit rumit, namun jika teman-teman bisa mengikuti video saya, menyimak video saya secara pelan-pelan, akan mudah saja teman-teman. Ini bisa digunakan ketika kita ingin membuat makalah atau skripsi ya. Cara cukup mudah. Baik, mungkin hanya sampai situ aja cara membuat daftar isi secara otomatis. Semoga video ini dapat bermanfaat. Silakan teman-teman yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa share agar bisa mendapatkan tips dan tutorial ini. Oke, terima kasih. Subscribe